Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Gina Oktiani, NIM 1916030031, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode full costing dan variable costing. Di mana yang pertama yaitu pengertian full costing. Full costing adalah suatu metode di dalam dunia akuntansi yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan di dalam proses produksi akan dimanfaatkan sebagai indikator penting untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi di dalam suatu kegiatan bisnis. Biaya-biaya yang dimaksud dalam full costing meliputi biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya investasi, serta seluruh biaya yang dimanfaatkan untuk proses produksi. Keunggulan metode full costing ada 3. Yang pertama, dapat menunjukkan seluruh jumlah biaya overhead dengan sangat detail atau komprehensif, karena memiliki 2 jenis biaya, yaitu biaya overhead tetap serta variabel. Yang kedua, jika beban biaya overhead untuk barang yang belum terjual, maka bisa dialihkan dengan cara mengurangi atau menambah harga pokok. Yang ketiga, memberikan penundaan biaya ke dalam beban biaya overhead apabila produk tersebut belum laku terjual di pasaran. Perhitungan harga pokok produksi pada kedua metode ini. Yang pertama, full costing. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, variabel, biaya overhead pabrik tetap, dan harga pokok produksi. Di mana pada variable costing, yang membedakannya yaitu tidak adanya biaya overhead pabrik tetap. Selanjutnya yaitu pengertian variable costing. Merupakan suatu metode perhitungan seluruh biaya yang digunakan untuk membuat suatu produk, yang mana biaya tersebut memiliki jumlah yang terus berubah sesuai dengan volume kegiatan bisnis. Biaya-biaya yang dimaksud dalam variable costing meliputi bahan langsung, di mana bahan yang berhubungan dengan proses produksi langsung atau biasa disebut dengan bahan baku. Yang kedua, tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang langsung berperan dalam proses produksi sebuah barang. Tenaga kerja akan dibayar saat sudah menghasilkan suatu produk. Yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan alat produksi. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk berjalannya alat proses produksi itu seperti oli serta listrik untuk bergeraknya mesin. Yang keempat, upah lembur tenaga kerja. Upah jam yang dihabiskan oleh tenaga kerja untuk lembur saat bekerja akan dihitung sebagai biaya variabel. Yang kelima yaitu komisi. Komisi dihitung setiap keberhasilan penjualan produk dengan jumlah tertentu, karena berubah berdasarkan jumlah produksi dan penjualan. Keunggulan dari metode variable costing ada 3. Yang pertama, apabila Anda ingin mendapatkan laba dalam jangka waktu yang pendek, maka metode ini sangat cocok. Yang kedua, metode ini juga biasa dipakai dalam mengendalikan biaya, karena variable costing bisa membagi biaya tetap yang terdiri dari 2 golongan. Yang pertama, discretionary commit fixed cost, dan yang kedua, fixed cost. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan atau pertimbangan bagi order pesanan yang bersifat khusus. Contoh soal dari keduanya yaitu PT Mekarsari memproduksi dan menjual kosmetik berupa bedak dengan biaya operasional sebagai berikut, di mana harga jual per unitnya Rp250.000, biaya produksinya terdiri dari biaya variabel per unit, yaitu bahan langsung Rp60.000, tenaga kerja langsung Rp30.000, biaya overhead pabrik variabel Rp15.000, biaya tetap per unit Rp12.000, serta unit yang diproduksi yaitu 100 unit dan unit yang terjual sebesar 80 unit. Biaya penjualan dan umum tetap yaitu sebesar 3 juta
dan biaya penjualan dan umum variabel per unit sebesar 25.000. Maka untuk laporannya, laba rugi dapat kita lihat di layar tersebut, yaitu ada variabel costing dan full costing, di mana pada variabel costing penjumlahan dikurangkan dengan HPP variabel serta penjualan umum, yaitu sebesar 20 juta dikurangkan dengan 10 juta, di mana margin kontribusi yang dihasilkan sebesar 10 juta. Margin kontribusi ini lalu dikurangkan dengan biaya tetap, di mana di dalamnya ada BOP tetap dan biaya penjualan umum tetap, sebesar 4.200.000. Sehingga margin kontribusi 10 juta dikurangkan dengan biaya tetap sebesar 4.200.000, menghasilkan laba bersih sebesar 5.800.000. Sementara pada full costing, penjualan sebesar 20 juta dikurangi dengan HPP 8.960.000 mendapatkan laba kotor sebesar 11.040.000, serta dikurangi lagi dengan biaya admin dan umum sebesar 5 juta, sehingga laba bersih dari metode full costing yaitu 6.040.000. Untuk catatan pencarian HPP serta biaya adminnya dapat kita lihat di mana pada variabel costing, yaitu HPP variabelnya ada bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel, yaitu dengan total 8 juta. Sedangkan pada full costing ditambahkan lagi dengan BOP tetap sebesar 960.000, sehingga HPP yang dihasilkan yaitu sebesar 8.960.000. Untuk biaya penjualan dan umum serta variabel yaitu 25.000 dikalikan dengan penjualan yaitu sebesar 80 unit menjadi 2 juta. Dan BOP tetap yaitu 12.000 dikali dengan jumlah produksi yaitu 100 unit sebesar 1.200.000. Biaya penjualan dan ADM-nya diketahui yaitu 3 juta. Sedangkan pada full costing, biaya ADM dan umum yaitu 25.000 dikali dengan unit yang terjual yaitu 80 unit dengan hasil 2 juta ditambahkan dengan biaya umum tetapnya yaitu 3 juta, sehingga biaya ADM dan umumnya yaitu sebesar 5 juta. Rekonsiliasi laba kedua metode yaitu laba bersih variabel costing sebesar 5.800.000 dikurangkan dengan BOP tetap tertanam pada persediaan akhir yaitu jumlah persediaan akhir sebanyak 20 unit yang belum terjual dikalikan dengan BOP tetap 12.000 sehingga hasilnya yaitu 240.000. Sehingga laba bersih full costing yang kita dapatkan yaitu sebesar 6.040.000. Sekian, terima kasih atas kunjungan teman-teman ke video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.